adat lampu, gawi adat lampu, jajah mantoho, labagam jamu-jamu, ngelestarikan adat lampu. Sudah siap mulai pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Baik, sudah semangat semua ya. Ibu absen dulu. Puji, Hadir, Bu. Rahma, Hadir, Bu. Miftah, Hadir, Bu. Nela, Hadir, Bu. Ismi, Hadir, Bu. Mauli. Hadir, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Karena tetap jaga kesehatan. Kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Cuaca juga kadang tidak baik-baik saja. Kadang panas, kadang hujan. Jadi penyakit-penyakit itu gampang sekali untuk menyerang kita. Jadi kita harus jaga kesehatan ya. Siap, Bu. Sekarang buka buku halaman 5. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang karakteristik 3 bentang alam di Indonesia, yaitu pantai, daratan rendah, dan daratan tinggi. Ada yang tahu bentang alam itu apa? Saya, Bu. Apa, Mela? Jadi, bentang alam itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Betul. Bentang alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan Bumi. baik itu yang ada di daratan maupun di Darat. Ini bentang alam atau penampakan alam ini timbul karena akibat peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di permukaan bumi. Baik, untuk memahami materi lebih dalam, Ibu akan meminta salah satu membacakan bacaan yang ada di buku. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Saya. Silakan, Mbak Mauli. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Yang ketiga ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, pertumbuhan, dan perumahan dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Ya, terima kasih Mbak Mauli yang sudah membacakan. Nah, itu tadi merupakan bentang alam. Setelah tadi temanmu membacakan, ada yang bisa menyebutkan bentang alam tadi apa saja? Ya, silakan. Yang alam itu ada pantai, daratan tinggi, dan daratan rendah. Bagus. Jadi karakteristik 3 bentang alam Indonesia yaitu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Sekarang Ibu akan menayangkan sedikit cuplikan tentang karakteristik 3 bentang alam di Indonesia. Bentang alam Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan perairan, di mana sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Apa itu daratan dan apa itu perairan? Mari simak pembahasan berikut ini. Definisi daratan. Daratan merupakan wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Berikut ini ketampakan alam yang termasuk wilayah daratan. Di antaranya 1. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut.
Dataran rendah cocok untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Contoh dataran rendah adalah Kota Jakarta dan Balikpapan, termasuk pantai merupakan bagian dari dataran rendah. Wilayah daratan yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Ketiga, gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menonjol lebih tinggi dari daerah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang disebut pegunungan. Sebagian gunung dan pegunungan dimanfaatkan sebagai objek wisata, misalnya Gunung Bromo di Jawa Timur. Yang keempat, lembah dan ngarai. Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung, serta sebelah kanan dan kiri adalah sungai. Contoh lembah adalah lembah Baliem di Papua. Ngarai adalah lembah yang dalam dan luas, serta banyak digunakan untuk pertanian dan permukiman. Contoh ngarai adalah Ngarai Sianok di Sumatera Barat. Yang kelima, Tanjung atau Semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Nah, itu tadi sedikit cuplikan tentang karakteristik 3 bentang alam di Indonesia. Sekarang Ibu akan memberi kalian tugas untuk berdiskusi untuk barisan depan kelompok 1 dan untuk barisan kedua kelompok belakang. Sekarang ke buku halaman 6, isi tabel tersebut dan diskusikan bersama teman-teman ya. Ya, Bu. Setelah berdiskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Oke? Iya, Bu. Ini bertanya, Bu. Ya, Itu perwakilan apa semuanya aja, Bu? perwakilan aja. Kasih. Ayo. Bu, mau tanya. Ini cuma isi tabel aja kan? Iya, isi tabel aja. Oh, Ya, Bu. Ya, Bu. udah selesai. Udah, Bu. Balik siapa? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 1 terlebih dahulu. Saya, Bu. Ya, maju ke sini. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi, lokasi dari pantai itu di Pantai Mutun, kemudian lokasi dataran tinggi itu Gunung Rinjani, dan lokasi dataran rendah itu Perkebunan Kelapa. Kemudian ciri-ciri pantai itu adalah berbatasan langsung dengan laut. Kemudian ciri-ciri dataran tinggi itu ketinggiannya 500 mdpl. Kemudian ciri-ciri dataran rendah itu ketinggian
Kemudian mata pencaharian penduduknya di pantai itu ada nelayan dan petani tambak. Di dataran tinggi ada petani dan pekebun, dan di dataran rendah itu ada petani, karyawan dan guru. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Selanjutnya ke kelompok 2 yang mewakili. Baik, di sini saya akan membacakan hasil. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Lokasi pantai yaitu Pantai Rukun, dataran tinggi Gunung Rinjani, dataran rendah perkebunan kelapa. Ciri-ciri pantai itu berbatasan langsung dengan laut, ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Ketinggian dataran rendah, ketinggiannya kurang dari 200. Kemudian sumber daya alam di pantai itu ada ikan, rumput laut dan kerang. Di dataran tinggi ada tanaman sayuran dan buah-buahan. Di dataran rendah ada hewan ternak, sayuran dan buah-buahan. Nah, manfaat dari pantai itu untuk objek wisata. Di dataran tinggi itu tempat buat istirahatan, objek wisata dan perkebunan. Kemudian dataran rendah pertanian, perkebunan, peternakan dan industri. Kemudian yang terakhir mata pencaharian penduduk yang di pantai nelayan dan petani tambak. Kemudian dataran tinggi petani dan pekebun. Di dataran rendah ada petani karyawan dan guru. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, itulah tadi diskusi tentang karakteristik 3 bentang alam Indonesia, yaitu pantai, daratan tinggi, dan daratan rendah. Baik, sekarang buka buku halaman 7, kerjakan soal yang di sana dan dibuka ya. Baik, udah semua? Sudah, Bu. Boleh dibuka. Ya, Bu. Oke, jadi kesimpulan dari karakteristik 3 bentang alam di Indonesia yaitu ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masing-masing dari ketiga itu memiliki ciri, manfaat, sumber, dan mata pencaharian penduduknya masing-masing. Di pantai ciri-cirinya tadi apa? Berbatasan langsung dengan laut. Sumber daya alamnya apa aja coba? Ada Ikan, rumput laut, dan kerang. manfaatnya yaitu untuk objek wisata. Wisata. Untuk dataran tinggi yaitu ciri-cirinya apa? Ketinggiannya 500. Sumber daya alamnya apa aja? Tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Dan daratan rendah itu ciri-cirinya apa tadi? Ketinggiannya kurang dari 200. Sumber daya alamnya apa aja? Hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Nah, sekarang untuk tugas di rumah kerjakan buku halaman 8 dan dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Baik, karena tugasnya sudah selesai dan waktunya jam pulang, ayo kita bersiap-siap pulang sambil menyanyikan lagu daerah Rasa Sayangi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi,
Siap, Bu. Dan yang paling penting bantu orang tua di rumah. Iya. Oke, baik kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Mauli pimpin doanya. Bisa doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahu